Dan untuk membahasnya kembali, saudara, kita juga masih bergabung dengan pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam, ada Mas Hasibuloh Satrawi. Mas Hasibuloh, ini baru saja kita tahu kemarin bahwa Tiongkok telah memberikan mengakui Palestina sebagai negara, di mana sebelumnya juga sudah ada 3 negara Eropa yang juga telah mendukung negara Palestina dan mengecam tindakan Israel sebagai kejahatan kemanusiaan. Anda melihatnya seperti apa ketika banyak sekali negara-negara yang dengan jumlah penduduk cukup banyak, begitu seperti Tiongkok dan 3 negara Eropa lainnya, memberikan dukungan kemerdekaan terhadap Palestina? Ya, Mas Reza, sebenarnya melihat kondisi dunia hari ini, terutama yang terjadi di Palestina dan Amerika yang sedang sibuk dengan politik internal, Mhm. itu ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Cina. Cina adalah salah satu negara yang paling diuntungkan kalau mau ambil momentum ini untuk semakin mengokohkan dirinya sebagai katakanlah penguasa baru dunia atau Oke. negara yang paling berpengaruh di dunia kalau dia ingin bersaing dengan Amerika. Minimal dalam konteks Timur Tengah sekarang ini. Kenapa? Karena dalam situasi Amerika yang cukup apa namanya korodik situasi di dalamnya, kita lihat dalam banyak hal persoalan politiknya dan juga pertentangan sendiri yang disampaikan oleh sebagian warga Amerika Serikat, maka sebenarnya Cina mempunyai peluang yang sangat kuat untuk bagaimana menjadi pemain yang kurang lebih pilih tanding, menjadi sosok yang cukup menentukan, bahkan bisa dikatakan meningkatkan perannya Cina dalam konteks Timur Tengah paling tidak untuk apa namanya ikut serta dan berperan melalui kasus Palestina Israel hari ini. Bahkan saya melihat Mas Reza, kalau kita baca sikap Eropa, terutama tiga negara Eropa yang belakangan ini menyatakan dukungannya kepada Palestina, saya melihat pada beberapa bagian ada juga upaya yang mungkin dinilai oleh apa namanya negara-negara Uni Eropa untuk mengambil kesempatan ini. Karena sekarang kalau arah kebijakannya Barat adalah Amerika, maka Eropa itu selalu terbayang-bayangi karena yang menjadi penentu adalah Amerika. Tapi dengan Eropa mengambil inisiatif, dia bahkan mengakui negara Palestina. Bahkan beberapa negara yang saya baca itu sudah mulai makin jelas kebijakannya terhadap Palestina. Mhm. Itu secara lapangan, terutama publik Timur Tengah dan negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, dia akan menjadi kayak semacam daya tarik baru. Dia akan menjadi kekuatan baru. Dia akan menjadi apa namanya negara baru yang lalu mendapatkan perhatian dan menjadi lebih besar pengaruhnya. Itu minimal kita lihat misalkan pertemuan-pertemuan termasuk Indonesia terakhir melakukan pertemuan di Eropa untuk melihat isu-isu bagaimana tindak lanjut mendukung Palestina dan menyelesaikan konflik Palestina Israel ke depan. Nah, saya melihat apa namanya Cina atau Tiongkok sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama. Malah dengan adanya Rusia yang sekarang juga sibuk dengan persoalan internalnya karena dia perang dengan Ukraina, Mhm. ini antara negara-negara yang punya hak veto di Dewan Tetap Keamanan PBB itu berarti otomatis hanya Cina yang atau Tiongkok yang punya peluang paling besar untuk bisa memainkan peran lebih lebih efektif, lebih bermakna dan pada tahapannya dia akan menjadi kayak semacam pemimpin baru Mhm. di dunia ini yang apa namanya menyaingi apa yang selama ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Begitu Ya, Mas Reza. masih bulat dampak langsung ketika memang nantinya dukungan yang telah diberikan Tiongkok terhadap Palestina ini bisa berefek terhadap seluruh masyarakat dunia yang melihat bahwa Tiongkok ini nantinya akan jadi pemimpin baru. Dampak yang bisa Anda lihat dari pandangan Anda soal atau kasus ini seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita bicara dampak tentang peran Tiongkok di Timur Tengah, itu sekarang kita bisa contohkan dengan rekonsiliasi yang sudah terbangun di antara Iran dengan Arab Saudi. Oke. Itu salah satu apa namanya otak utamanya, mediator utamanya adalah Tiongkok. Dan kita tahu Arab Saudi dengan Iran itu berada dalam posisi konfliktual yang sangat dalam, Mhm. bahkan sampai pada tahap memutus hubungan diplomatik dan tidak ada perwakilan, kantor perwakilan di negara masing-masing. Tapi dengan kreasi dan inisiasi dari Cina, maka kemudian dua negara yang bertahun-tahun ini berseteru dan sekarang sudah mulai berada di dalam kerjasama diplomatik. Nah ini sebenarnya peran-peran Cina yang perlahan tapi pasti tapi cukup
cukup kuat di Timur Tengah. Nah, sekarang peluang menurut saya sudah terbuka karena sekali lagi Amerika dengan kondisi internalnya yang menurut saya tidak terlalu firm, tidak terlalu kuat untuk memberikan solusi yang pasti. Ya. Ini kadang-kadang apa namanya anti terhadap Israel, tapi kadang-kadang dia eh, yang saya baca sikap Amerika ini kalau belum terjadi, Amerika itu berupaya sebisa mungkin Israel tidak melakukan. Katakanlah seperti serangan Rafah. Diam Itu saja begitu ya kalau saya belum melihat ada dengan sungguh-sungguh perhatian Amerika dunia. mencoba untuk menahan Israel. Tapi Israel tidak bisa diatur dan dia tetap menyerang. Nah, ketika sudah melakukan penyerangan, Amerika tidak bisa untuk tidak membela Israel. Nah, itulah yang saya lihat dari sikap terakhir Amerika yang pada akhirnya dalam soal Rafah pun itu Amerika mengatakan Israel belum melampaui garis merah. Artinya apa? Ada itikat baik kita akui dari Amerika untuk tidak semakin lanjut perang ini, eskalasi ini, tapi manakala Israel sudah melanjutkan itu, Israel tidak sampai pada tahap mengkritik atau sampai pada tahap menyalahkan, apalagi sampai pada tahap membiarkan Israel katakanlah dihakimi termasuk oleh ketentuan hukum internasional. Itu yang saya bilang situasi internal Amerika yang tidak strong. Karena kalau strong menurut saya Amerika sendiri sudah punya apa namanya komitmen yaitu yang disebut sebagai two state solution, yaitu bagaimana negara Israel dan Palestina bisa berdiri secara berdampingan melalui jalur perundingan. Nah, ini ide khasnya Amerika. Amerika menginginkan Israel dan Palestina itu berdamai tapi melalui jalur perundingan, bukan melalui jalur katakanlah PBB di mana negara-negara mengakui kemerdekaan Palestina. Karena itu kalau berkaitan dengan kemerdekaan Palestina itu kemudian Amerika selalu menggunakan hak veto dan sebagian pihak menganggap bahwa Amerika tidak mendukung Palestina. Padahal sebenarnya yang saya baca Palestina ingin mendukung apa namanya Palestina menjadi negara yang merdeka berdampingan dengan Israel secara damai tapi itu melalui solusi perundingan, melalui cara perundingan yang dilakukan langsung oleh Israel dengan Amerika. Itu kalau ide-ide dan posisi Amerika kita jabarkan lebih leluasa. Nah, sekali lagi itu Amerika, tapi apapun alasannya Amerika, dengan dia tidak begitu intens atau tidak terlalu memberikan solusi yang cepat paling tidak, maka ini peluang bagi Cina, sekali lagi untuk memberikan bahwa Cina punya pengaruh dan Cina juga punya kemampuan dan bisa mempengaruhi terutama Israel dan para pihak untuk bisa konflik ini betul-betul lebih cepat didapat. Dan saya yakin idenya tidak akan jauh beda, yaitu tentang two-state solution, di mana Israel dan Palestina itu menjadi sebuah negara yang duduk berdampingan satu sama lain, Mas Reza. Itu Oke. kalau di Cina. Itu yang memang menjadi harapan juga masyarakat begitu ya. Nah, yang juga menjadi perhatian tidak hanya dukungan dari dunia nyata, Mas Hasibulo. Ini adalah dukungan dari dunia maya. Sejumlah selebritas dunia, masyarakat, netizen begitu juga banyak menyerukan dukungannya terhadap Palestina dan hentikan serangan Israel terhadap masyarakat Palestina yang menyerang Rafah terutama dengan banyak tagar all eyes on Rafah, terus juga banyak sekali masyarakat terutama untuk masyarakat Indonesia warga plus 62 begitu netizennya ini juga sempat ramai menyerang akun Instagramnya salah seorang politikus Amerika Serikat Nikki Haley. Anda melihatnya seperti apa fenomena ini? Ya, yang pertama kalau saya itu semakin menguatkan keyakinan dan iman saya tentang perdamaian universal, tentang kemanusiaan universal, bahwa dunia itu ternyata dipersatukan oleh nilai-nilai kemanusiaan, bahwa kekerasan itu adalah sama, di mana-mana kekerasan itu adalah sama. Ya. Sekarang yang dilakukan oleh Palestina itu adalah kekerasan dan dunia bersikap Israel kepada Palestina. iya, kekerasan yang dialami oleh Palestina itu adalah kekerasan yang ditimpakan atau disebabkan oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Ya. Jadi itu sekali lagi mencerminkan bahwa kemanusiaan itu adalah bulat, kemanusiaan itu adalah sama Barat dan Timur. Dan yang kedua, Mas Reza, justru dalam konteks itu masyarakat dunia ini berarti sekarang sedang menunggu siapa tokohnya. Siapa pemimpin yang kita sebut sebagai dia berkomitmen keras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global ini. Kalau Amerika dengan zigzagnya tadi sepertinya akan susah untuk bisa menampilkan diri di situ. Apalagi Barat selama ini dikenal dengan katakanlah problem standar ganda yang selalu saya sampaikan. Kalau menyangkut Israel maka ini adalah kemanusiaan. Tapi ketika ini menyangkut Palestina walaupun hampir sudah 36.000 di hari 239 perang ini Mas Reza. Itu seakan-akan kita masih butuh banyak bukti untuk mengatakan di situ ada kemanusiaan.
ini kemanusiaan yang sudah terang benderang. Tapi kalau masih butuh bukti, ya itu mungkin persoalan-persoalan politik yang sedang mereka hadapi. Nah, dalam konteks itu menurut saya sekali lagi peta dunia hari ini, kemanusiaan dunia hari ini adalah membutuhkan tokoh, membutuhkan sosok yang mempunyai posisi yang kuat, sikap yang kuat untuk membela siapapun dia yang menjadi korban daripada aksi kekerasan dan mengalami dampak-dampak seperti yang hari ini terjadi di Palestina, Mas Reza.